Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya adik-adik, jurusan multimedia, RPL dan TKJ. Kali ini ketemu lagi dengan Sir. Pada video kali ini Sir akan mencoba memberikan penjelasan materi tentang cara mudah serta tips-tips mudah dalam menggunakan aplikasi Photoshop CS. Namun sebelum lanjut pada video kali ini, saya sarankan kepada adik-adik yang belum mempelajari tentang tata cara penggunaan tools-tools, nanti disarankan terlebih dahulu untuk melihat video tutorial pengenalan aplikasi serta tata cara penggunaan tools yang ada di aplikasi Photoshop yang sebelumnya saya sudah share videonya di media sosial lewat grup FB. Oke, kita lanjut saja. Sedikit mereview tentang area kerja atau aplikasi Photoshop CS. Yang bagian atas ini namanya menu file, menu bar, mulai dari file, edit, sampai dengan help itu namanya menu bar, berisi menu atau pilihan-pilihan yang akan kita pergunakan pada saat menggunakan aplikasi Photoshop. Selanjutnya di samping kanan ada kumpulan tombol namanya Control Windows, ada Minimize, kemudian Restore untuk memperbesar memperkecil tampilan aplikasi, kemudian ada Close untuk menutup aplikasi. Selanjutnya di bagian samping kiri ini namanya toolbar atau papan yang berisi tool-tool yang akan kita pergunakan sebagai perangkat dalam bekerja dengan aplikasi Photoshop. Selanjutnya, bagian bar di bawah menu bar ini namanya property toolbar atau disingkat saja property bar. Property bar ini erat kaitannya dengan tool yang kita pilih. Property bar dia akan berubah menyesuaikan dengan tool apa yang sedang aktif. Fungsinya sebagai opsi-opsi atau pilihan-pilihan atau pengaturan berkaitan dengan tool yang kita pilih. Misalnya sekarang saya mau aktifkan Move Tool, maka semua yang berkaitan dengan Move Tool itu akan ditampilkan pada property bar di atas. Misalnya saya memilih Brush Tool, maka semua pengaturan-pengaturan atau opsi-opsi yang ada di brush tool itu dia akan ditampilkan pada property bar di atas. Oke. Selanjutnya di bagian samping kanan daripada property bar ini ada satu tombol yang mana di dalamnya ada beberapa pilihan mulai dari essential, kemudian 3D, motion, painting, fotografi, tipografi. Ini adalah pilihan berkaitan tampilan daripada aplikasi Photoshop. Misalnya saya memilih yang tampilan 3D. Ini biasa dipergunakan untuk desain 3D. Motion untuk animasi motion. Kemudian painting. Kemudian ada fotografi. Kemudian ada tipografi. Ini dipergunakan untuk mendesain huruf. Nah, secara umum biasanya kita sering menggunakan tampilan yang standar, yang esensial ini. Oke. Nah, terus di bagian bawah ini namanya palettes, mulai dari color, switch, adjustment, stylist, layer, channel, dan pad. Ini kumpulan namanya palettes. Jadi ini berkaitan dengan pengaturan-pengaturan objek yang sedang kita kerjakan. Kemudian di bawah palettes ini secara khusus biasa Sir atau memberikan informasi bahwa yang di bagian bawah ini namanya library object. Jadi apapun objek yang sedang kita kerjakan pada area kerja di Photoshop ini, nanti dia tetap akan muncul di bagian library object. Terus di bawahnya ini ada tool-tool atau tombol-tombol yang kita pergunakan mulai dari membuat
Tapi yang paling sering kita gunakan di sini adalah membuat layer. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan materi berdasarkan kasus. Misalnya kita mendapatkan kasus, mendapatkan permintaan untuk dibuatkan desain spanduk dengan ukuran misalnya 3 meter dikali dengan lebarnya 3 meter, tingginya 1 meter. Oke. Lebarnya 3 meter dan tingginya 1 meter. Maka untuk memulai pekerjaan kita pilih menu File, kemudian New atau short key-nya tekan saja tombol Ctrl ditahan, kemudian ditambah dengan tombol N atau Ctrl N. Nah, selanjutnya di sini secara default ini sudah ada riwayat yang pernah saya buat. Misalnya seperti ini. Terus secara default biasa satuannya kalau bukan pixel dia menggunakan inci. Nah, kalau misalnya tampilan nanti pada saat adik-adik bekerja seperti ini, maka ini yang perlu kita sesuaikan. Lebar, tinggi, resolusi, mode warna, serta background-nya. Oke. Nah, untuk mengatur ukuran lebar dan tinggi, biasanya karena kita sering menggunakan satuan ukuran meter, sentimeter, dan milimeter, maka satuan ukuran yang ada di aplikasi ini harus kita sesuaikan. Karena satuan ukuran yang di aplikasi tidak ada pilihan meter, sementara permintaan dari klien kita lebarnya 3 meter. Nah, kita gunakan saja satuan ukuran yang biasa kita pergunakan untuk mengkonversi. Saya menggunakan sentimeter. Kenapa? Karena kalau kita mengkonversi dari meter, itu gampang, tinggal dikali saja 100. Kalau dia bilang misalnya 3 meter lebarnya, maka kita tinggal 3 dikali 100. Sehingga muncul di sini lebarnya 300 cm. Kemudian untuk tinggi 1 meter, berarti kita masukkan nilai 100. Karena 1 meter itu adalah 100 cm. Terus di bawahnya ada resolusi. Nah, saya perlu jelaskan sedikit juga tentang apa itu resolusi. Ada yang mengatakan bahwa resolusi itu adalah kualitas gambar. Ada juga yang mengatakan resolusi itu adalah tingkat kepadatan daripada pixel atau titik. Benar. Nah, resolusi itu erat kaitannya dengan kualitas gambar. Semakin tinggi resolusi, maka kualitas gambarnya akan semakin baik. Kenapa? Kalau saya kaitkan dengan yang tadi, semakin banyak titik atau pixel atau bit yang mengisi ruang, maka dia akan semakin padat, dan ketika dia semakin padat, dia akan semakin jelas. Contohnya, misalnya adik-adik melihat foto dengan resolusi misalnya 2 megapiksel kameranya, maka ketika kita zoom, dia mungkin hanya beberapa kali. Kita bandingkan dengan gambar yang diambil dengan kamera 16 megapiksel, tentu kualitas gambarnya lebih tinggi. Kenapa? Karena resolusinya tinggi. Jadi apa itu resolusi? Resolusi secara sederhana saya artikan adalah jumlah piksel atau titik yang mengisi ruang dengan ukuran tertentu sesuai dengan satuan ukurannya. Kalau di sini satuan ukurannya piksel per sentimeter. Artinya kalau saya masukkan di sini angka 150, artinya dalam ukuran 1 kali 1 cm berisi 150 titik yang memiliki warna yang berbeda-beda. Kalau saya masukkan di sini 200, artinya dalam satuan ukuran 1 kali 1 cm pada spanduk itu berisi 200 titik. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau kurang dipahami bisa di komen nanti atau berikan pertanyaan di media sosial di grup kelas masing-masing. Oke. Ini untuk standarnya saja. Saya masukkan 150 saja piksel per sentimeter. Kenapa?
Karena semakin tinggi resolusinya, dia akan berpengaruh pada besar kapasitas daripada file yang akan kita buat. Sehingga kita perlu menyesuaikan. Karena semakin besar size-nya, itu akan berpengaruh pada kecepatan daripada proses kerja menggunakan aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya kita jelaskan tentang color mode atau mode warna. Di sini ada mode warna, bitmap, grayscale, RGB, CMYK, dan lab color. Oke. Bitmap ini adalah mode warna 2, hanya menampilkan salah satu kalau bukan hitam, putih. Oke. Selanjutnya grayscale. Grayscale artinya skala abu-abu atau bahasa yang lebih mudah dipahami adalah gradasi warna abu-abu. Kemudian di bawahnya ada RGB atau red, green, blue. Selanjutnya ada CMYK atau kepanjangannya cyan, magenta, yellow, black. Kemudian di bawahnya ada lab color. Nah, untuk pilihan lab color ini ketika adik-adik ingin bereksperimen dengan mode warna yang adik-adik ingin membuat eksperimennya. Oke, sebagai saran, karena kita membuat spanduk yang intinya nanti akan dicetak. Nah, biasanya kalau untuk format percetakan itu mode warnanya relatif condong ke CMYK. Kenapa? Karena CMYK, begitu kita menggunakan mode warna CMYK, warna yang kita pilih pada saat proses mendesain dengan pada saat proses mencetak itu relatif sama, seperti itu. Jadi saya sarankan menggunakan mode warna yang CMYK. Selanjutnya backgroundnya ini ada pilihan white, warna putih. Ini pilihan warna yang lain, background color, dan ada transparan. Nah, kalau misalnya kita memilih putih, ini seperti ini. Tinggal oke. Atau kita memilih mode background transparan seperti ini. Jadi perhatikan baik-baik, ini background putih, ini background transparan. Transparan artinya tembus pandang, logikanya seperti plastik bening. Oke. Jadi ada perbedaan di sini tampilannya. Kalau yang transparan dia ditandai dengan objek kotak-kotak warna putih dan abu-abu. Diperbesar. Itu objek warna abu-abu dan putih, kotak-kotak seperti papan catur. Itu menandakan bahwa objek tersebut adalah transparan atau tembus pandang. Oke. Saya gunakan satu saja ini, background yang berwarna putih. Oke. Ini kanvas atau background yang kita buat sudah jadi. Nah, sekarang dalam pembuatan spanduk, prinsipnya kita harus bisa membuat desain awal backgroundnya sebelum dimasukkan gambar, tulisan, atau ornamen-ornamen yang lain supaya tampilannya lebih menarik. Sekarang saya akan mencoba membuat desain background ini menjadi lebih menarik dibandingkan yang adik-adik lihat ini hanya putih polos. Nah, catatan penting adalah setiap adik-adik membuat objek di aplikasi Photoshop disarankan dibuat layer baru. Oke, sekali lagi setiap adik-adik ingin membuat objek pada pekerjaan adik-adik disarankan dibuatkan layer baru. Di mana itu layernya? Cara untuk menambahkan layer baru pilihannya ada di tombol create new layer yang ada di bawah library object ini. Cukup diarahkan saja kursornya atau pointernya, nanti akan muncul informasi tombol tersebut adalah create a new layer, artinya membuat layer baru. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Sir, sebenarnya apa itu layer? Layer itu adalah objek yang akan kita gunakan, atau bisa juga kita berikan informasi bahwa layer itu adalah kanvas yang akan kita gunakan untuk mengisikan objek.
Canvas layer biasanya dia bersifat transparan. Kalau adik-adik perhatikan baik-baik di sini, ini modelnya kotak-kotak warna abu-abu dan putih. Itu mengartikan transparan. Oke. Sar tambah lagi misalnya layer jadi 3. Sar membutuhkan 3 layer untuk mengisikan objek yang berbeda-beda. Jadi di layer 1 Sar akan masukkan objek dengan warna biru misalnya. Layer 2 Sar akan masukkan objek dengan warna kuning atau krem. Kemudian layer 3 Sar akan masukkan objek dengan warna abu-abu. Pokoknya 3 warnanya berbeda-beda. Nah sekarang coba seperti yang saya sampaikan di awal tadi, semua yang ada di area kerja ini akan ditampilkan pada library object ini. Nah sekarang di library object itu ada 4. Ada background, layer 1, layer 2, layer 3. Sementara yang adik-adik lihat di area kerja ini hanya backgroundnya. Memang yang kelihatan hanya backgroundnya. Kenapa? Padahal ini ada 4 objek yang menyusun tampilan pada area kerja ini. Background, layer 1, layer 2, layer 3. Tapi yang kelihatan hanya background. Itu disebabkan karena layer 1 ukurannya sama, tapi dia transparan. Layer 2 ukurannya sama, tapi bersifat transparan. Begitupun dengan layer 3. Nah sekarang, Sar akan mengisi layer-layer yang transparan ini dengan objek yang berbeda-beda. Oke. Nah, untuk mengisi objek tentu kita harus memanfaatkan fasilitas tool yang ada di toolbar ini. Nah, untuk membuat objek biasanya Sar cukup menggunakan pen tool untuk menggambar objeknya, menggunakan brush tool atau paint bucket untuk mewarnai, dan memilih warna di sini. Untuk memilih warna boleh pilih pada tool di sini atau yang di bagian color di atas sama. Oke. Nah, sekarang untuk menggambar objek, Sar akan membuat pola dulu dengan memanfaatkan mistar. Mistar ini digunakan untuk membuat tampilan Anda menjadi lebih rapi dan teratur sehingga memiliki pola. Cara untuk menggunakan mistar, cukup adik-adik arahkan mouse-nya atau pointernya di area mistar, kemudian klik tahan, kemudian ditarik ke bawah seperti itu. Kemudian dilepas. Ini juga Sar mau taruh dia di sini. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir kalau misalnya terlalu banyak garis-garis, karena garis-garis ini bisa kita hapus dengan mudah. Caranya seperti langkah yang pertama tadi, tinggal kita tarik kembali dan hapus. Seperti itu, kita tarik kembali, kembalikan ke tempat semula. Oke, ini sekarang Sar sudah membuat pola untuk Sar menggambar objek. Sar akan menggambar objek di layer 1, jadi perhatikan baik-baik, layer yang aktif harus layer 1. Untuk menggambar objek, Sar menggunakan pen tool. Jadi pen tool ini pola gambarnya menggunakan node atau titik-titik untuk menandai posisi. Sar menggunakan pen tool, ini, titik, titik, dan titik. Oke. Kemudian Sar bermaksud ingin merubah garis yang muncul dari kumpulan node titik-titik ini menjadi garis melengkung. Nah, untuk merubah ini menjadi garis melengkung, Sar harus memanfaatkan pilihan yang lain yang ada di dalam pen tool ini. Cara untuk mengaktifkannya, klik kanan sehingga muncul semua opsi-opsi yang ada di kelompok pen tool. Nah, untuk membuat garis melengkung, Sar menggunakan convert point tool ini. Nah, dia berbentuk tanda siku. Cara menggunakannya, pilih, ini menandakan sudah aktif, kemudian arahkan pointernya ke area tengah sampai membentuk tanda siku seperti yang adik-adik lihat ini. Kemudian diklik, tahan, ini diklik dan ditahan, kemudian geser mouse-nya
dan digerakkan sampai membentuk pola yang adik-adik inginkan. Oke, kalau sudah dapat, sekarang Sir akan melanjutkan kembali dengan metode menggambar menggunakan pen tool, titik-titik seperti tadi. Caranya klik kanan, kembali lagi di pen tool. Sir melanjutkan dengan menentukan posisi titik-titik tadi. Oke. Nah, sekarang pasti muncul pertanyaan, Sir, kenapa nodenya keluar daripada background? Padahal sebenarnya posisinya harusnya di sini dan di sebelah sini. Itu tidak masalah. Itu hanya mempercepat saja Sir dalam bekerja. Karena kalau Sir mau cari posisi tepat di sini lumayan lama. Jadi kalau bekerja cepat, Sir biasanya kalau dia lewat seperti ini pasti dia akan baca yang di ujung. Nih. Pada saat kita warnai, otomatis yang di area luar tidak akan terwarnai. Oke? Nah, kalau sudah dibuat polanya, sekarang kita akan menggunakan pola sebagai area yang diseleksi. Caranya, kita klik kanan, kemudian kita klik kanan pada area yang kita buat pola tadi, kemudian pilih Make Selection. Artinya, kita akan gunakan ini sebagai seleksi. Oke? Nah, kalau seleksinya berhasil, biasanya dia ditandai dengan garis putus-putus yang bergerak seperti semut yang sedang berjalan. Ini yang adik-adik lihat. Itu menandakan ini sedang aktif seleksinya. Kemudian, yang diseleksi ini mau kita apakan? Nah, Sir bermaksud yang diseleksi ini akan diwarnai. Untuk mewarnai, kita bisa menggunakan brush tool dan juga paint bucket. Tapi perlu diperhatikan adalah warnanya dulu dipilih. Sir memilih misalnya warna biru. Nih, Sir memilih warna biru. Oke. Kemudian Sir mau mewarnainya menggunakan brush tool misalnya. Sir mau pilih model kuasnya, misalnya seperti ini saja. Nah, sekarang Sir mulai memberikan warna dengan cara menguas. Nah, manfaat daripada seleksi ini adalah ketika kita mewarnai, kemudian dia posisinya di luar dari area seleksi, itu tidak akan dihitung. Sehingga adik-adik meskipun matanya ditutup, tidak khawatir akan salah pada saat mewarnai. Karena dia tampilannya sudah diseleksi. Oke? Atau cara yang paling cepat juga, adik-adik bisa memanfaatkan, kalau ini menggunakan kuas atau brush tool, kalau ini cara menggunakan paint bucket, langsung menumpahkan warna di area yang diseleksi. Maka otomatis dia langsung terwarnai semuanya. Oke, terserah adik-adik mau gunakan brush tool atau menggunakan paint bucket. Oke, ini objek yang pertama sudah jadi. Objeknya berbentuk garis melengkung dan garis lurus yang berwarna biru. Oke, objeknya berada di layer 1 ini. Nah, sekarang untuk menghilangkan seleksi, karena ini sudah jadi, caranya kita menekan tombol di keyboard Ctrl D, delta, bukan bebek, D. Ctrl dikombinasikan dengan tombol D. Maka seleksinya akan hilang, seperti yang adik-adik lihat. Oke. Nah, selanjutnya, cara yang sama akan kita terapkan pada layer yang kedua. Layer 1 sudah terisi, sekarang layer 2. Layer yang kedua ini, Sir mau buat pola yang sama, tapi areanya sedikit lebih besar. Oke, pastikan yang dipilih adalah layer 2, kemudian Sir mulai menggambar objeknya, seperti langkah yang pertama tadi. Ini, kemudian ini. Selanjutnya Sir menggunakan Convert Point Tool. Arahkan di node tengah sampai membentuk tanda siku, klik tahan, kemudian gerakkan mouse-nya sampai membentuk objek yang kalian inginkan. Kemudian kembalikan lagi di pen tool, caranya klik kanan, pilih pen tool, klik lagi di node terakhir, kemudian klik lagi di node awal sehingga dia terhubung. Kalau sudah, langkah selanjutnya kita klik kanan pada area yang diseleksi, kemudian pilih Make Selection, kemudian OK.
ini sudah terseleksi. Kalau sudah, maka kita tinggal memberikan warna seperti langkah yang dilakukan di layar 1 tadi. Kita pilih warna yang kedua, misalnya saya mau ambil warna krem. Oke, saya menggunakan paint bucket biar cepat, klik. Maka ini akan langsung terwarnai. Oke. Nah, sampai di sini pasti muncul pertanyaan, "Sir, mana objek yang pertama tadi yang berwarna biru?" Oke, objeknya ada, tapi dia tertutup dengan objek yang berada di atasnya, layar 2 yang ukuran objeknya lebih besar daripada layar 1. Kalau melihat tumpukannya secara real, silakan adik-adik lihat pada library objek yang ada di samping kanan ini. Background layar 1, layar 2. Oke. Selanjutnya, nanti sebentar saya akan jelaskan lagi lebih detail setelah saya menyelesaikan pada layar 3. Ini layar 2-nya sudah selesai. Ini sekarang tinggal saya hilangkan seleksinya dengan cara menekan tombol Ctrl D. Sekarang saya akan membuat objek pada layar 3. Pastikan yang dipilih adalah layar 3. Kemudian saya menggambar objek yang sama, tapi areanya lebih besar. Seperti ini. Kemudian gunakan Convert Point Tool. Buat dia jadi melengkung. Selanjutnya kembali lagi di Pen Tool. Klik di sini, ini, dan ini. Selanjutnya kalau sudah, kita klik kanan lagi, Make Selection, oke. Nah, selanjutnya kita tinggal memberikan warna. Ingat, pilih warna dulu. Warna abu-abu misalnya. Kemudian saya gunakan paint bucket untuk mewarnai. Seperti ini. Maka objeknya sudah ada 3. Layar 1 berisi objek berwarna biru, layar 2 berisi objek yang berwarna krem, layar 3 objek yang berisi warna abu-abu. Oke, sekarang yang ada di area kerja ini ada 4 objek. Ada background, layar 1, layar 2, dan layar 3. Tapi yang nampak seperti ini. Kenapa demikian? Karena ini logikanya bertumpuk. Logika bertumpuk artinya objek yang besar berada di bagian atas akan menutupi objek kecil yang berada di bagian bawah. Contoh ini, 3 menutupi yang 2, 2 menutupi yang 1. Backgroundnya tetap kelihatan. Kenapa? Karena ada area yang tidak ditutupi oleh layar 3, sehingga yang ditampilkan adalah background. Oke. Nah, sekarang muncul pertanyaan, "Sir, apakah bisa kita memindahkan layar-layar ini sesuai dengan kehendak kita?" Nah, itulah yang saya bilang, kenapa harus setiap membuat objek perlu dibuat layar baru, supaya logika tumpukan itu akan mudah kita terapkan. Nah, sekarang layar 1 ini saya akan pindahkan dia di posisi bagian paling atas. Cara memindahkannya, klik di layar 1 kali, kemudian klik tahan, kemudian geser ke atas sampai dia berpindah. Oke, layar 1-nya sudah kelihatan dia di atas. Kemudian layar yang kedua, saya klik tahan, geser, pindah ke area yang kedua. Nah, sekarang urutannya layar 1, layar 2, layar 3. Sehingga logika yang saya terapkan di sini akan seperti yang adik-adik lihat. Oke? Nah, selanjutnya 3 objek ini bisa kita padukan, karena pasti ke depan nanti akan kita buat lagi layar-layar, sehingga kalau semakin banyak tentunya adik-adik akan semakin bingung. Kalau 3 objek ini yang ingin dijadikan satu kesatuan, kita tinggal gabungkan saja 3 objek ini menjadi satu layar. Cara menggabungkannya adalah klik dulu di layar 1, tahan tombol kontrol yang ada di keyboard, kemudian pilih layar 2, layar 3. Pastikan layarnya terseleksi seperti yang adik-adik lihat ini. Oke. Kalau sudah, tinggal klik kanan pada area yang diseleksi, kemudian pilih merge layer. Oke. Merge layer, atau
cara mudahnya kita kontrol tambah E. Kontrol E, maka dia akan langsung tergabung atau termerge seperti yang adik-adik lihat. Oke, atau klik kanan merge. Seperti itu. Sehingga 3 objek tadi menjadi satu layer. Kapan Sir mau geser-geser dia akan menjadi tetap cuma satu layer. Oke? Seperti itu. Nah, poin penting pada pembahasan kali ini backgroundnya sudah jadi, kita tinggal menambahkan saja gambar, foto, atau tulisan, atau efek-efek khusus sehingga tampilan backgroundnya menjadi lebih menarik. Oke? Tapi pada poin pembahasan pada video kali ini adalah tentang bagaimana kita memahami logika tumpukan layer. Oke? Jadi layer ini bisa kita pindahkan kapanpun kita mau. Yang pasti menjadi poin penting adalah layer yang ada di atas itu yang akan ditampilkan pada area yang paling atas pada area kerja ini. Dan dia bisa menutupi objek yang di bawah yang ukurannya lebih kecil daripada objek yang ada di atas. Seperti itu. Nah, kalau misalnya objeknya atau layernya lebih seperti yang adik-adik lihat ini, kita tinggal menghapusnya dengan cara klik kanan, kemudian delete layer. Klik kanan di sini, delete layer. Ini juga klik kanan, delete layer. Untuk menambahkan, pilih create new layer. Seperti itu. Oke. Poin yang kedua adalah, ingat setiap adik-adik membuat objek, perlu membuat layer baru. Tujuannya supaya objek apa yang adik-adik masukkan bisa lebih fleksibel untuk dipindahkan. Oke? Nah, sampai di sini dulu pembahasan pada video kali ini. Nanti untuk isi daripada background ini akan saya bahas pada video part yang kedua atau bagian yang kedua. Oke? Sampai ketemu lagi pada pembahasan di video bagian kedua. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.